Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi hari ini kita akan mulai kuliah untuk pertemuan kedua, yaitu dengan materi Islamisasi Nusantara. Materi pada pagi hari ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu tentang konsep atas istilah Nusantara itu dalam konteks kesejarahan dan hari ini. Kemudian pada bagian kedua, latar belakang kondisi bangsa Nusantara sebelum masuknya Islam. Kemudian bagian ketiga tentang teori-teori Islamisasi Nusantara. Dan bagian keempat, kesimpulan yang terdiri dari dua hal. Pertama adalah kemungkinan dari teori-teori yang berkembang itu bagaimana sikap kita, kemudian kesimpulan. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengetahui seluk-beluk teori atau bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia hari ini, atau dalam materi kita hari ini yaitu Nusantara pada umumnya. Baik, saya akan mulai dari bagian pertama, yaitu tentang istilah Nusantara. Teman-teman sekalian, tentu istilah Nusantara asing bagi kita ya. Pasti sebagian besar atau bahkan semua dari kita di sini mendengar, mengetahui tentang apa itu atau istilah Nusantara. Tetapi barangkali pemahaman kita tentang Nusantara agak berbeda dengan katakanlah sebagian besar masyarakat serumpun di dunia Asia Tenggara ini, di kawasan Asia Tenggara ini, dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada hari ini kita adalah sebuah negara yang bernama Indonesia. Sebelum bernama Indonesia, Hindia Belanda, karena saat itu yang sekarang bernama Indonesia dijajah oleh Belanda dalam waktu yang cukup lama, dan disebut Hindia Belanda itu karena ada anggapan bahwa Indonesia merupakan turunan kebudayaan, turunan gaya hidup, dan mungkin juga keturunan dari India. Nah, disebut Hindia Belanda maknanya adalah India yang punyanya Belanda. Kenapa disebut demikian? Karena India di India sana dalam waktu yang sangat lama dijajah oleh Inggris, sehingga untuk membedakan India yang punya Inggris dengan India yang punya Belanda itu, maka Indonesia yang dijajah Belanda dalam waktu cukup lama disebut dengan Hindia Belanda. Nah, sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia, Indonesia terbagi ke dalam berbagai unit politik yang terpecah-pecah. Meskipun kalau kita kaji lebih dalam, kita bisa menemukan keterhubungan antara satu unit politik dengan unit politik yang lain. Ketika Belanda datang, maka sesungguhnya Indonesia sudah menganut Islam sebagai agama yang sangat luas dianut oleh masyarakat Hindia Belanda itu. Tetapi sekali lagi terpecah ke dalam unit-unit yang sangat banyak. Nah, ketika Belanda datang itu, unit politiknya bernama, ada kerajaan, tapi mulai juga ada kesultanan. Nah, kenapa disebut kesultanan? Maka dari sini kita bisa memahami mulai adanya konsep kesultanan itu maknanya Islam sudah menjadi bagian dari agama atau pandangan hidup dan bagian dari kehidupan masyarakat Hindia Belanda itu, yang ketika dijajah Belanda namanya Hindia Belanda. Ketika sebelum itu maka terpecah-pecah ke dalam berbagai unit politik tadi, tapi secara umum disebut dengan Nusantara. Nah, mulai ada kesultanan di berbagai tempat di Indonesia, di kepulauan-kepulauan besar ada kesultanan.
Di Jawa misalnya ada Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam yang didirikan oleh Raden Patah. Kemudian di Sulawesi ada Kesultanan Goa, kemudian ada Kesultanan Tidore Ternate di Maluku, ada Kesultanan Bima di Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita juga mengenal pasti Samudra Pasai. Di luar Indonesia ada Kesultanan Malaka yang pada hari ini merupakan bagian dari Malaysia. Nah, itulah konteks ketika Belanda datang ke Indonesia. Mereka menghadapi satu situasi politik ketika unit-unit politiknya itu banyak sekali, tidak satu seperti sekarang Indonesia, tetapi unit politik yang bernama kesultanan. Ada lagi misalnya Kesultanan Cirebon, kemudian di Sumatera ada juga Kesultanan Palembang, lalu ada juga Kesultanan Mataram, Pajang, dan banyak lagi. Kalau kita mempelajarinya secara mendalam dan satu-satu akan sangat banyak nama-nama kesultanan. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah kesultanan ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam mulai meluas di Nusantara. Nah, mereka adalah kerajaan-kerajaan atau unit-unit politik yang terpisah tapi punya hubungan satu sama lain. Meskipun kalau kita pelajari lagi lebih dalam juga hubungan itu bentuknya bisa hubungan dalam arti positif, tapi bisa juga hubungan dalam arti yang lebih negatif, misalnya adalah penaklukan satu sama lain, peperangan satu sama lain, dan persoalan-persoalan politik yang lainnya. Tapi sekali lagi poinnya adalah namanya kesultanan, yang itu maknanya Indonesia atau Nusantara pada saat itu sudah mengalami pengaruh Islam, karena sultan itu kan dari kata-kata sultan, yang sultan itu artinya adalah pemimpin. Jadi ada macam-macam kalau kita pelajari di sistem politik dunia ini, maka ada sultan, ada kaisar, ada raja, dan banyak lagi. Nah, di Indonesia atau Nusantara pada saat itu sebelum kedatangan Belanda sudah ada sistem politik kesultanan. Nah, bagaimana sebelum kesultanan? Sebelum kesultanan sistem politiknya adalah kerajaan, dan namanya ya mungkin sistemnya kurang lebih sama, tapi namanya lebih banyak kerajaan. Nah, itu sebenarnya tidak hanya berbeda dalam hal nama, tapi pada saat yang sama kita bisa menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa kerajaan itu menggunakan sistem Hindu, Buddha, Buddhisme dan Hinduisme sebagai prinsip. Maka kalau kita mengikuti pandangan yang umum, kerajaan akhir Majapahit itu berdekatan dengan lahirnya Kesultanan Demak di Jawa Tengah yang didirikan oleh Raden Patah. Dan menurut sebagian ahli sejarah, Kesultanan Demak itu punya hubungan dengan kerajaan Majapahit karena Raden Patah yang merupakan raja pertama atau sultan pertama Kesultanan Demak itu ada diyakini sebagai anak dari Prabu Brawijaya kelima yang tidak lain adalah raja terakhir Majapahit. Nah, jadi konteksnya begitu. Kesultanan itu menjelang ketika Belanda datang. Sebelum kesultanan, sistem politiknya adalah kerajaan, yang itu menyatakan bahwa sistem keyakinan yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada saat itu adalah Hindu Buddha. Nah, berkaitan dengan Hindu Buddha sebagai sistem keyakinan itu yang masuk ke dalam sistem politik, maka mau tidak mau kita bisa menyaksikan apa yang disebut dengan sistem kasta. Saya kira teman-teman dengan sangat mudah memahami di dalam konteks sejarah lama kita ada yang disebut dengan sistem kasta sebagai bagian dari Hinduisme, Buddhisme itu. Sistem kasta itu menyatakan bahwa
orang punya strata sosial. Tuh, ada kasta ksatria, ada kasta brahmana, ada kasta yang paling bawah namanya ada waisya, kemudian ada sudra. Nah, sudra itu yang paling bawah. Nah, jadi begitu konteksnya. Sehingga sebelum kedatangan Islam, sebenarnya di alam Nusantara ini sudah ada keyakinan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat, yaitu Hinduisme, Buddhisme. Di samping itu, ada agama-agama yang oleh para ahli sosiologi agama itu diistilahkan sebagai agama lokal, yaitu keyakinan yang tumbuh dalam konteks masyarakat Jawa. Yang paling sering disebut itu adalah tentang dinamisme animisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda punya ruh gitu. Binatang punya kekuatan yang dengannya manusia menyembah, kemudian meminta pertolongan kepada benda-benda atau makhluk lain di luar manusia. Keyakinan yang disebut dengan animisme dinamisme itu meluas di kalangan masyarakat Nusantara pada saat itu hingga datangnya Islam ke Nusantara. Nah, itu konteks pertama. Nah, lalu yang disebut Nusantara itu sebenarnya apa? Saya kira pada hari ini kita semuanya ketika mendengar kata Nusantara secara otomatis pemahaman atau persepsi kita segera merujuk Nusantara itu adalah Indonesia. Maka sering saya katakan dalam berbagai forum bahwa kalau ada kita ini misalnya ya ngobrol dengan teman-teman gitu, misalnya dalam obrolan itu lalu kita bicara apa yang kamu inginkan dalam waktu dekat. Kemudian bagi mereka yang hobi traveling, kemudian mengatakan keinginan saya terdekat adalah mengelilingi Nusantara. Saya kira itu sering sekali kita dengar ya dalam obrolan kehidupan sehari-hari. Nah, masalahnya yang kita sebut dengan Nusantara dalam obrolan tadi itu pastilah Indonesia. Sehingga ketika mengatakan saya ingin keliling Nusantara itu maksudnya mengelilingi Indonesia gitu ya. Tapi ini berbeda dengan teman-teman dari istilahnya itu serantau itu artinya serumpun ya. Katakanlah Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian Thailand, yang mereka juga sebenarnya mengatakan kami adalah bagian dari Nusantara. Nah, dalam hal ini saya punya sedikit pengalaman dalam sebuah seminar yang pembicaranya berasal dari berbagai negara Asia Tenggara. Ya, seminar itu dilaksanakan di UMM pada saat itu. Yang ingin saya ceritakan adalah ada salah satu pembicara dari Filipina yang mengatakan, kenapa ya kalau ngomong Nusantara itu di Indonesia ini kesannya adalah hanya orang Indonesia saja yang merupakan bagian Nusantara. Padahal kami ini juga Nusantara. Nah, itu satu pengalaman. Pengalaman lainnya adalah ketika bergaul dengan kawan-kawan dari Brunei Darussalam, mereka juga mengatakan kami adalah juga Nusantara. Kemudian apalagi Singapura dan Malaysia, mereka juga mengatakan kalau menyebut Nusantara sebenarnya Indonesia, Malaysia dan Singapura adalah juga bagian Nusantara. Nah, ini barangkali agak berbeda dengan yang kita pahami selama ini sebagai bagian dari wacana kehidupan sehari-hari. Sehingga menurut saya perlu memang dibedakan antara wacana atau praktek kehidupan sehari-hari tentang satu istilah itu dengan konteksnya dalam dunia akademik. Termasuk dalam hal Nusantara ini, dalam pergaulan ya sederhananya kita menyebut Nusantara itu adalah Indonesia. Tetapi dalam konteks akademik ternyata Nusantara itu tidak hanya mencakup Indonesia. Dalam bahasa yang lain ada orang mengatakan Nusantara itu adalah sebutan untuk
mereka-mereka yang ras Polinesia, Melayu Polinesia, sehingga semua orang yang yang berasal dari ras Melayu dengan sendirinya itu adalah Nusantara. Nah begitu. Maka wajar kalau negara-negara lain mengatakan dirinya adalah bagian dari Nusantara, karena Nusantara ini bukan semata-mata konsep kewilayahan, tapi juga konsep kebudayaan dan konsep identitas, gitu ya. Konsep identitas. Maka betapapun berbeda-beda dalam hal negara hari ini, tapi ada kesadaran tentang identitas yang sama. Maka menjadi sangat wajar misalnya dalam hal hubungan Indonesia dengan Malaysia misalnya disebut dengan bangsa serumpun. Nah, makna keserumpunan itu apa? Ini kadang-kadang kita lupa. Sehingga ketika misalnya ada kebudayaan Indonesia yang dipraktekkan di masyarakat Malaysia, lalu dengan serampangan sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama netizen, menganggap Malaysia adalah maling kebudayaan Indonesia. Saya kira pandangan seperti itu terlalu picik, karena sebelum sejarah penjajahan Eropa terhadap Asia Tenggara ini, maka bangsa-bangsa atau negara-negara yang tadi saya sebut sebenarnya terangkum dalam satu kebangsaan, yaitu bangsa Melayu. Nah, bangsa itu lebih dulu ada ketimbang negara, karena bangsa itu adalah menyangkut identitas tadi, identitas ras, identitas kebudayaan, sementara negara itu lebih kepada konsep kewilayahan. Nah, demikian teman-teman sekalian, sehingga yang kita gunakan di dalam kuliah ini, istilah Nusantara bukan semata-mata merujuk kepada Indonesia, tetapi juga wilayah yang lebih luas dari Indonesia. Karena sekali lagi, sebelum datangnya para penjajah, jadi Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia, Singapura dijajah oleh Inggris termasuk Brunei Darussalam, kemudian Filipina dijajah oleh Spanyol, setelah Spanyol baru datang Amerika. Jadi Amerika membebaskan Filipina dari jajahan Spanyol, tapi kemudian juga menjajah Filipina sendiri. Nah, sebelum datangnya itu semua, maka negara-negara yang sekarang kita kenal dengan nama masing-masing itu sebenarnya diikat oleh satu identitas bersama yang bernama Nusantara. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita tampilkan tentang identitas bersama ini. Misalnya di Filipina, teman-teman pasti mengenal istilah bangsa Moro. Bangsa Moro itu adalah istilah untuk menyebut Filipina Selatan yang beragama Islam. Tentu kalau kita pelajari lebih jauh, salah satu hal yang terkenal di Filipina Selatan itu adalah menyangkut gerakan separatisme. Tapi saya tidak ingin berbicara tentang itu, tapi lebih kepada nama bangsa Moro. Nah, kalau kita pelajari bangsa, kenapa namanya bangsa? Ya berarti bangsa itu ya memang bangsa dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Bangsa ya bangsa. Nah, dari mana istilah Moro itu lahir? Ternyata istilah Moro itu berasal dari Spanyol. Jadi ketika orang juga melihat praktek-praktek Islam di Filipina Selatan. Jadi di Filipina Selatan, karena berdekatan dengan Brunei Darussalam yang merupakan kesultanan tadi, mengalami Islamisasi, sehingga di Filipina Selatan banyak sekali masyarakat yang menganut Islam sebagai agamanya. Nah, kira-kira secara umum begitu. Kemudian ketika Spanyol datang melakukan penjajahan ke Filipina, mereka pergi ke selatan dan melihat, loh kok ada orang beribadah seperti ini. Nah, orang Islam di Spanyol itu disebut dengan Moors, M-O-O-R-S.
kalau kita pelajari lagi sejarah yang lebih lama lagi, agak detail lagi, memang Islam pernah menjadi agama atau kekuatan penting, mayoritas agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Spanyol melalui kerajaan yang namanya Kerajaan Andalusia. Nah, di situ orang Spanyol yang Eropa gitu, karena Muslim yang menguasai Spanyol pada saat itu tentu mayoritas berasal dari Arab, meskipun tidak sedikit juga orang-orang Eropa zaman itu yang konversi atau menjadi Muslim. Tetapi sekali lagi mereka ketika melihat orang-orang Islam itu, lalu mereka menyebut orang-orang Islam ini sebagai Moors, M-O-O-R-S. Maka Muslim mereka sebut dengan Moors. Begitu bangsa Spanyol, orang Spanyol menjajah Filipina, termasuk merambah, melakukan eksplorasi ke Filipina Selatan, mereka melihat kok ada orang-orang Filipina yang ibadahnya sama dengan orang-orang Moor. Orang-orang Moor di Spanyol gitu. Yang Moor itu artinya ya Muslim. Maka mereka mengatakan, "Oh, kok di sini ada orang Moor?" Nah, gitu. Kok di sini ada orang Moor? Nah, dari situlah lalu istilah bangsa Moro itu dikenal. Jadi sejarah singkatnya begitu. Jadi Moro itu berasal dari kata Moors yang dalam bahasa Spanyol, dalam konteks masyarakat dan budaya Spanyol, Moors itu digunakan untuk menyebut masyarakat Muslim. Nah, saya punya teman seorang beragama Kristen, orang Filipina, tapi dia dari selatan, jadi orang Moro, tapi Kristen. Dan dalam sebuah pertemuan pembicaraan agak intensif begitu, dia mengatakan kepada saya, sebenarnya keluarga besar saya itu terpecah menjadi dua secara agama. Sebagian keluarga besar saya adalah Muslim dan sebagian yang lain Kristen seperti saya. Lalu dia menyadari bahwa kristenisasi yang terjadi di Spanyol itu terjadi karena penjajahan Spanyol. Kristenisasi yang terjadi di Filipina itu karena penjajahan bangsa Spanyol. Sehingga dia dengan berspekulasi mengatakan kepada saya, seandainya kami orang Filipina ini tidak dijajah oleh Spanyol, barangkali kami semuanya juga menjadi Muslim seperti halnya seperti halnya sebagian besar orang Indonesia. Nah, ini menarik ya, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau kita juga mempelajari tentang bapak nasionalis, apa istilahnya, the founding father Filipina, namanya Jose Rizal. Meskipun dia bukan Muslim, dia selalu mengatakan bahwa saya orang Melayu. Jadi Jose Rizal, bapak nasional ya, tokoh nasional dianggap sebagai pendiri Filipina, itu selalu mengatakan saya orang Melayu. Nah, meskipun agamanya Kristen, karena mungkin juga pengaruh penjajahan Spanyol, dan dia dieksekusi oleh Spanyol dalam usia yang relatif muda. Dan setiap kita mempelajari Filipina, mau tidak mau mesti belajar sedikit banyak tentang Jose Rizal. Nah, jadi ini ya, maksud saya tentang Nusantara itu maknanya jauh lebih luas dari sekedar Indonesia. Maka kalau kita berbicara tentang Islamisasi Nusantara, sebagian buku memang memasukkan wilayah-wilayah itu tadi. Islamisasi di Filipina, Islamisasi di Malaysia, Islamisasi di Brunei, dan seterusnya, dan termasuk di Thailand, tidak hanya Indonesia. Nah, saya kira itu pendekatan yang baik. Meskipun sebagian buku ketika berbicara tentang Nusantara itu yang disebut Nusantara ya hanya Indonesia. Nah, dalam hal inilah sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman sekalian memahami konsep Nusantara ini secara lebih luas dan inklusif sebagai sebuah wilayah,
sebagai sebuah konsep identitas dan kebudayaan. Maka kalau ada orang Malaysia hari ini pakai batik misalnya, ya itu karena dulu sebelum kita terpecah-pecah menjadi negara seperti yang sekarang, kita semua ini mempraktekkan kebudayaan yang sama gitu ya. Kita mempraktekkan kebudayaan yang sama, ya sama-sama pakai batik, yang namanya orang Nusantara. Tapi tentu saja batiknya berbeda. Saya pernah hadir di sebuah seminar internasional, kebetulan di Manila, tapi waktu itu hari pertama di seminar itu ada kewajiban untuk mengenakan pakaian tradisionalnya masing-masing. Nah, kalau kita bicara tentang pakaian tradisional Indonesia, itu ya pastilah batik gitu. Nah, saya lihat kawan yang dari Malaysia yang waktu itu, kalau tidak salah dia adalah wakil rektor di sebuah universitas yang datang di acara itu. Ketika dia pakai batik, saya sapa, wah batiknya bagus. Dia mengatakan, ini batik Malaysia. Anda bisa melihat perbedaan batik Indonesia dan batik Malaysia. Dia bilang begitu. Jadi bedanya apa? Saya tanya. Ini perhatikan. Lalu dia mengatakan batik yang Anda kenakan, batik Indonesia, terutama Jawa, itu lebih rumit, kata dia. Complicated, kemudian lebih kaya coraknya, dan masing-masing nama batik itu memiliki makna falsafah yang tidak mudah atau tidak sederhana. Lalu dia menunjukkan, kamu lihat batik saya ini, batik Malaysia itu simple, sederhana, dan ya tidak terlalu rumit. Dari situlah lalu saya menyadari satu hal, namanya memang sama-sama batik, tapi ternyata berbeda corak, berbeda falsafah, dan mungkin juga berbeda tujuan pengenaan. Meskipun sebenarnya mungkin ada kebudayaan yang sama, dan itu maknanya batik itu kebudayaan Nusantara gitu loh ya. Batik itu kebudayaan Nusantara yang karena sekarang kita memahami Nusantara itu semata-mata Indonesia, dan orang di luar Indonesia tadi tidak Nusantara, lalu kita lihat, berarti mereka mencuri dari kita. Menurut saya tidak begitu. Pemahamannya harus jauh lebih dalam. Masyarakat di luar, di netizen berpikir begitu boleh lah ya, tapi kita sebagai insan akademik tidak boleh berpikir serupa, karena ada konteks yang lebih jauh. Sebelum bernama Indonesia, bernama Hindia Belanda, sebelum bernama Hindia Belanda, belum ada negara-negara seperti yang sekarang kita lihat, dan semuanya disatukan oleh satu konsep, yaitu konsep Nusantara. Nah, tentu banyak contoh-contoh yang lain yang bisa saya sampaikan, tetapi tentu saya tidak akan menyampaikannya secara tuntas di sini. Tetapi sekali lagi saya perlu menyampaikan ini sebagai sebuah kesadaran. Kenapa Islam ini menjadi agama yang mayoritas di Nusantara ini, maknanya tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Oke, jadi itu teman-teman sekalian, sebuah perspektif yang ingin saya bagi tentang pemahaman Nusantara. Tentu saya tahu sebagian orang sulit menerima pandangan seperti ini, tapi mari juga kita lihat contoh di Thailand Selatan. Di Thailand Selatan dikenal, mungkin di beberapa kelas saya melihat ada teman-teman dari Thailand Selatan yang belajar di UMM ya. Di Universitas Muhammadiyah lain juga saya melihat ada. Nah, itu rata-rata berasal dari Thailand Selatan, Muslim yang belajar di Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Mungkin sebagian belajar studi Islam untuk memperdalam tentang agama, tapi saya lihat juga jurusan-jurusan lain ada. Maknanya adalah, jadi rata-rata Islam di Thailand itu ada di daerah selatan. Nah, kalau kita bicara tentang daerah selatan, ada satu wilayah yang namanya Patani. Saya kira teman-teman mendengar daerah yang bernama Patani itu. Dalam sejarahnya, dia bernama, dulu adalah sebuah kesultanan yang bernama Fatoni Darussalam. Nah, jadi kalau kita misalnya di Aceh hari ini, Aceh Darussalam ya, Nangguru Aceh Darussalam. Nah, ya memang Darussalam itu bagian dari konsep unit politik di dalam Islam. Sehingga dulu ada kesultanan di Thailand Selatan namanya Kesultanan
Fatoni Darussalam yang hari ini kita dengan masyarakat Patani. Nah, itu juga bagian dari Nusantara. Lagi-lagi kalau kita membaca tentang ulama-ulama Indonesia, tidak hanya Indonesia ya, tapi ulama Nusantara yang berkarir di Mekah. Di Indonesia misalnya kita mengenal ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Disebut Al-Minangkabawi karena dia orang Minangkabau. Disebut Al-Bantani karena Syekh Nawawi orang Banten. Tapi ada juga Syekh Daud Al-Fatani. Nah, Daud Al-Fatani ini kenapa disebut Al-Fatani? Karena dia orang Patani yang dulu bernama Fatoni Darussalam. Nah, ini ya. Jadi ini mungkin sebuah pandangan yang tidak umum, tapi saya ingin mengajak teman-teman memiliki kesadaran ke arah situ. Oke, berhenti sampai di sini. Tentang Nusantara nanti bisa berpanjang-panjang ya.